Video ini dipersembahkan oleh Malika.id, dropship dan reseller spesial for you. Halo guys, saat ini Anda bersama dengan saya Matius dari channel jagomaret.com. Oke guys, kali ini saya akan membahas materi yang sangat keren banget ya di tahun 2021 ini, seperti yang saya janjikan baik di channel YouTube saya dan di channel podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai investasi dan trading ya. Investasi versus trading, mana yang lebih menarik buat teman-teman semua. Apa bedanya sebenarnya? Tapi orang menganggap bahwa investasi dan trading itu hal yang sama. Wow. Jadi sebenarnya seperti apa pengertiannya? Saya akan sampaikan nantinya ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk melakukan like, share, dan subscribe di channel jagomaret.com, di mana channel ini akan selalu membahas mengenai digital marketing dan trading. Oke teman-teman semua, jadi channel ini akan selalu membahas mengenai channel digital marketing dan trading ya teman-teman semua. Oke, baik, kita akan lanjutkan teman-teman semua. Di slide ini saya sudah sampaikan mengenai judul kita adalah investasi versus trading. Ini adalah saya menjawab pertanyaan dari beberapa di channel YouTube saya dan di beberapa di podcast yang bertanya, apa sih bedanya investasi dan trading itu sendiri? Menganggap sih semua orang hampir rata-rata, saya sih pingin trading di dunia mana? Di dunia saham dan seterusnya. Atau bahkan ngomongnya, saya ini investasi atau trading? Nah, ini banyak hal yang orang sempat bingung. Saya mau investasi lah, tapi investasinya itu hanya dalam waktu seminggu. Tapi saya pingin segera cuan dan seterusnya ya. Dan itu nggak salah sih buat teman-teman semua, bahwa dari semua investasi juga ingin mendapatkan profit, dari trading juga ingin profit. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali ya teman-teman semua ya. Nah, banyak sekali juga orang yang gagal paham mengenai investasi versus trading ini. Jadi kalau Anda mau punya uang banyak atau uang sedikit, apakah Anda itu mau investasi atau trading? Sebenarnya bisa, dua-duanya itu bisa dilakukan. Ya, tinggal Anda memisahkan bahwa uang ini nantinya buat trading atau untuk investasi. Tetapi tidak bisa dalam misalkan misalnya 100.000 itu langsung teman-teman semua bahwa yang saya lakukan ini trading atau investasi. Nah, kalau trading seperti apa, kalau investasi seperti apa. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan ke teman-teman semua, saya langsung, nah ini ceritanya seperti ini ya. Ini pandangan umum buat teman-teman semua. Oke, saya show saja supaya jelas. Nah, ini buat teman-teman semua, bahwa coba saya perbesar dikit, teman-teman semua mudah-mudahan kelihatan. Oke. Ya, oke. Secara umum, pandangan umum adalah investasi dan trading memiliki substansi yang sama. Yes, ya, pendapat ini sebenarnya benar juga ya teman-teman semua ya. Investasi atau trading saham bukanlah sama-sama membeli saham, misalkan seperti itu ya. Investasi atau trading saham bukankah sama-sama membeli saham, kemudian menjualnya di harga lebih tinggi sehingga mendapatkan profit ya. Buat teman-teman semua, dari pandangan umum, secara umum sih betul sih, bottom line-nya itu adalah mendapatkan profit. Nah, walaupun mirip, tetapi buat teman-teman semua ini ada perbedaan ya, ada perbedaan yang cukup signifikan. Nanti saya akan jelaskan detail sekali buat teman-teman semua. Saya akan mulai dari cerita ya teman-teman semua, ceritanya seperti ini. Nah, ini oke, saya akan full screen kan. Nah, yang pertama adalah kita akan mulai cerita dari sini ya. Pebisnis A datang ke pasar sapi. Jadi kita ceritanya adalah bahwa ada seorang pebisnis ya datang ke pasar sapi. Ia memilih sapi dengan cermat, kemudian mulai dari melihat kesehatan dari sapi itu sendiri, kemudian bulunya, berat badannya, dan sebagainya. Ia akhirnya memilih sapi yang masih muda dan sehat. Ia melihat sapi yang dia pilih berpotensi bertambah
besar atau melihat future-nya bertambah besar di masa depan. Ini berbicara mengenai future, dan ia bisa menjualnya lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ia membayar dengan harga yang cukup mahal, tapi ia merasa tidak masalah karena ia membeli sapi yang memiliki kualitas. Ya, kemudian dibawanya sapi pulang ke rumah, artinya disimpan ya. Sapinya tadi dibawa ke kandang atau ke rumah, kemudian dirawat dengan baik. Beberapa tahun kemudian, ia kembali lagi ke pasar membawa sapinya yang sudah lebih besar. Ia berhasil menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Ini adalah cerita pebisnis A. Kemudian adalah cerita pebisnis B adalah juga datang ke pasar, sama-sama datang ke pasar sapi. Sebelum memilih, ia berkeliling pasar. Ia bertanya kalau ada yang berminat membeli sapi. Ia melihat kalau ada peminat sapi cukup banyak, dan dia melihat bahwa bahwa di pasar itu dia udah kelilingin, kemudian dia sampaikan bahwa peminat sapi ini banyak. Kemudian ia membeli sapi. Ia tidak terlalu memperhatikan mengenai kondisi sapi tersebut ya. Yang penting adalah dia beli ya, yang penting punya. Yang penting punya sapi. Setelah membeli sapi, ia lalu menawarkan sapi di pasar. Nah, pada saat sudah beli, tapi dia buru-buru juga untuk melakukan menjual atau menawarkan ke orang lain atau ke pasar. Nah, setelah sapi ia laku, kembali membeli sapi dan menjualnya lagi. Nah, habis sapinya kejual, dia membeli sapi lagi dan menjualnya lagi. Begitu seterusnya. Nah, kalau ia melihat sudah tidak ada peminat sapi, ia berhenti berjualan sapi. Nah, simpelnya seperti itu. Artinya dia membeli sapi, kemudian menjualnya secara terus-menerus. Tetapi kalau marketnya sudah nggak ada yang meminat lagi, dia berhenti untuk membeli sapi tersebut. Nah, dari gambaran ini, teman-teman semua, coba Anda sudah mulai bayangkan seperti ini. Nah, dari pebisnis A dan pebisnis B tadi, teman-teman semua, walaupun sama-sama berjualan sapi, cara yang dilakukan pebisnis A dan pebisnis B itu jelas berbeda. Nah, pebisnis A itu melakukan investasi, teman-teman semua ya. Jadi pebisnis A itu melakukan investasi, sedangkan pebisnis B itu melakukan trading. Nah, dari sini teman-teman semua sudah mulai clear apa bedanya investasi, apa bedanya trading. Kemudian, nah ini saya mau coba gambarkan lagi secara detail buat teman-teman semua. Dari analogi berjualan sapi dapat disimpulkan investasi pasar saham adalah kegiatan membeli saham untuk disimpan dan dijual kembali di masa depan. Ya, artinya butuh waktu yang agak panjang. Kemudian biasanya saham disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama atau panjang, bisa berbulan-bulan bahkan mungkin sampai bertahun-tahun. Jadi pada prinsipnya adalah buy and hold. Artinya Anda beli, kemudian Anda pending atau hold atau Anda simpan. Nah, kemudian adalah strateginya adalah membeli saham perusahaan yang sangat sehat, kemudian berfundamental baik. Artinya basicnya adalah fundamental. Kemudian investor tidak terlalu peduli pada fluktuasi harga. Yang penting adalah selama perusahaan tersebut masih berkinerja baik, ia masih menyimpan sahamnya. Ia baru menjualnya saat kinerjanya sudah mulai menunjukkan kemunduran atau butuh uang. Nah, karena itu investor menggunakan analisa fundamental. Buat teman-teman semua, bahwa seorang investor itu menggunakan analisisnya adalah fundamental untuk mengetahui perusahaan yang berkinerja baik. Kemudian apa bedanya dengan trading? Nah, trading di pasar saham adalah kegiatan membeli saham untuk dijual kembali dalam waktu tidak terlalu lama. Biasanya saham dijual sesegera mungkin, ya paling lama dalam hitungan bulan, itu udah lama, bisa per week atau per minggu, untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Jadi prinsipnya adalah buy and sell. Strateginya adalah membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi naik dalam waktu yang cukup dekat. Jadi fokusnya adalah harga saham,
kemudian price action. Nah, kesehatan perusahaan walaupun kadang juga diperhatikan, tetapi biasanya bukan menjadi sebuah patokan yang utama. Karena itu, trader lebih banyak menggunakan analysis technical untuk mengetahui pergerakan dari harga saham. Dan inilah buat teman-teman semua, perbedaan sangat jelas sekali. Saya sudah memberikan beberapa parameter yang ada di sini. Ini kelihatan sekali. Saya akan full screen-kan supaya teman-teman semua lebih jelas di sini. Nah, di sini adalah investasi dan trading. Nah, prinsip adalah tadi ya saya sudah sampaikan di depan adalah buy and hold. Itu untuk investasi, beli dan kemudian ditahan atau bahkan disimpan untuk beberapa waktu, bahkan beberapa tahun. Kemudian jika trading itu buy and sell, beli kemudian langsung jual. Kemudian adalah strateginya adalah membeli saham perusahaan berfundamental baik. Oke ya, jadi fundamentalnya harus baik. Jika trading adalah membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi naik dalam waktu yang sangat dekat, ya, bersifat teknikal, teman-teman semua. Kemudian jangkanya atau time frame-nya, investasi adalah jangka panjang, trading adalah jangka pendek. Oke, kemudian fokus pada kesehatan perusahaan, kemudian ini adalah pada harga saham atau price action. Nah, analisa yang dipakai, tadi saya sudah sempat singgung juga, analisa adalah fundamental, sedangkan trading adalah technical. Oke, teman-teman semua, jadi sudah clear banget teman-teman semua dari pemaparan saya yang cukup singkat dalam waktu kurang lebih ya beberapa menit ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda di dunia trading, ya, di dunia trading maupun di dunia investasi. Nah, sekarang tinggal Anda menentukan, ya, jadi apakah kita akan menjadi investor atau menjadi seorang trader. Oke, teman-teman semua, acara ini disponsori oleh manita.id Social Commerce Indonesia yang bisa mendapatkan profit sampai dengan 50%. Oke, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya share kepada Anda. Jika Anda merasa tertarik dengan video ini, silakan melakukan like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan podcast saya ini. Terima kasih buat teman-teman semua, baik Anda menjadi seorang investor atau menjadi seorang trader, semuanya adalah salam profit dan salam sukses.